Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 4, yaitu Hukum dan HAM dalam Islam. sebelum menonton video kami lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Silva Sutra dengan NIM 45219057. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Salam dengan NIM 452191059. Pembahasan yang pertama adalah sumber hukum Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah segala yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna, berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Salah satu hukum yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah mengharamkan adanya praktik riba dan memberikan alternatif solusi dengan melakukan jual beli. Yang kedua adalah hadis atau as-sunnah. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, "Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Yang ketiga adalah ijma. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijma tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus dilakukan ketika suatu masalah dalam perkara agama tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah terkait bunga bank. Di Indonesia salah satu output dari ijma adalah dikeluarkannya fatwa. Nah, terkait bunga bank terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang menekankan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya adalah haram. Yang ketiga adalah qiyas. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Qiyas yang menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah karena adanya persamaan illat hukumnya, motif hukum antara kedua masalah itu. Salah satu contoh qiyas adalah perkara pelarangan minuman keras. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih
lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Di dalam ayat tersebut yang disampaikan adalah pengharaman tentang minuman khamar, dan minuman ini merupakan minuman yang mengandung anggur yang memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu dapat memabukkan. Yang kelima adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah cara menentukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya pemungutan pajak penghasilan untuk dalam rangka pemerataan pendapatan dan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keenam ialah istishan, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Contohnya, pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh ialah urf atau adat istiadat. Adat istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalat. Sepanjang adat istiadat itu tidak bertentang dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak melanggar asas-asas hukum Islam di bidang muamalat, maka menurut kaidah hukum Islam yang menyatakan adat dapat dikukuhkan menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah. Dasarnya dalam Al-Quran, apa yang dilihat oleh orang Islam baik, maka baik bagi Allah juga. Dalam hadis, Nabi menyuruh mereka berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah komplikasi hukum Islam. Komplikasi hukum Islam atau KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah 44 pasal, dan hukum perwakafan 14 pasal, ditambah 1 pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi B, yaitu prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam ada 7, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip kebebasan atau kemerdekaan, prinsip kesamaan, prinsip at-ta'awun, prinsip toleransi. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, yaitu keseimbangan atau moderasi. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Yang keempat, prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Yang kelima, prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Yang keenam, prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid.
terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Yang ketujuh, prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terganggunya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Selanjutnya, materi bagian C, yaitu objek hukum Islam. Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat Islam maupun fiqh, dibagi ke dalam dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Sedangkan muamalat adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Selanjutnya, materi bagian D, yaitu HAM dalam Islam. The Universal Declaration of Human Rights di dunia mengikat semua bangsa untuk menghargai hak asasi manusia, meski faktanya dunia barat cukup banyak yang melanggarnya. Dengan demikian, para ahli hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declaration Human Rights yang diangkat dari Al-Quran dan Sunnah Islam. Seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, antara lain ada hak hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas persamaan kedudukan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan masih banyak hak-hak lainnya. Dari gambaran tersebut bisa dilihat betapa besarnya perhatian Islam terhadap hak asasi manusia yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak membeda-bedakan latar belakang, agama, suku, budaya, sastra, sosial, dan sebagainya. Guys, itulah tadi pembahasan materi dari kita berdua kelompok 4. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.